Karena kesukaan dari Tuhan, kekuatan saya dan saudara. Kita minta kekuatan Tuhan. Kita berdiri semua, kita menyanyi kor. Kita berkumpul bersama, haleluya. Oh haleluya. Amin, amin. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya. Oh amin. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersyukur. Kita berkumpul. Kita berkumpul bersama. Oh amin. Meninggikan. Biar kita meninggikan Yesus saja. Haleluya. Kita tinggalkan segala beban, persoalan, ujian. Haleluya. Oh amin. Haleluya. Kesukaan dari Oh, Tuhan. biar kesukaan Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Kekuatanku. Oh amin. Kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. kita berkumpul. Kita berkumpul bersama. Oh amin. Meninggikan namanya Yesus. Oh haleluya. Kita tinggalkan Segala beban yang berat kita tinggalkan. puji. Oh amin. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. 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 Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, Oh amin. Kesukaan dari Tuhan. Oh biar kita bersuka dalam Tuhan. Kekuatan. Oh amin. Kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Marilah. Oh amin. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkan. Oh biar kita persembahkan korban atas semua. Oh amin. Oh bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan bagi kita dan tak putus
segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima berkat. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Ebenezer. Kalau kami ada, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi karena semata-mata anugerah daripada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Kalau kami ada, ini karena anugerah-Mu. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Oh, haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Amin. Kami percaya Tuhan selalu beserta, tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi. Oh, haleluya, Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Oh, haleluya. Hari Demi hari telah kami lewati, susah oh, haleluya. Kami percaya Tuhan selalu beserta, tak pernah meninggalkan kami. Amin, amin. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi. Oh, amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Amin, amin. Tuhan pasti Oh, Ebenezer. menolong. Ebenezer,
Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita menyanyi kor Ebenezer dan Ibu Mene akan bawa di dalam doa. Ebenezer, Oh, lama-lama. sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Amin, amin. Dialah mata kaya sakala walau. Dialah mata kaya sakaya lawas sakaya lawas sakala walau walau. Oh Jesus dialah lawas sakaya lawas sakaya lawas. Haleluya. Oh rawata kaya sakaya lawas sakaya lawas sakala. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Ya Tuhan, Oh, puji kuasa-Mu nama. ada di tengah-tengah ibadah Ya, ini. haleluya, Kami haleluya. boleh merasakan Oh, jauh. Haleluya, haleluya. Kehadiran-Mu Tuhan sungguh luar biasa dalam Amin, kehidupan kami ya haleluya. Bapa. Hingga pada saat siang hari ini Haleluya. Tuhan, kami mau merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu menolong kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang baik. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Oh, Engkau sungguh mengasihi kami ya Bapa. Oh, kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan Tuhan yang segitu banyak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hingga pada ini Tuhan, siang hari ini kami memberikan kehidupan kami, memberikan hati kami, tubuh jiwa roh kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Engkau ya Tuhan. Hanya itulah yang bisa kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Engkau mau dipuji, disanjung, ditinggikan ya Tuhan. Ajar kami terus supaya kami mau rindu memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada saat siang hari ini Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan setiap perkataan firman Tuhan yang siang hari ini akan disampaikan, itu boleh menjadi oh Tuhan kekuatan iman bagi kami ya Tuhan. Iman percaya kami lagi boleh bertumbuh di hadapan Engkau ya Tuhan. Bentuklah hati-hati kami ini Tuhan. Beri hati yang baik biar kami boleh menerima firman-Mu itu Tuhan. Firman-Mu itulah pelita dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini terlebih di hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti kata nyanyian tadi, Ebenezer, sampai di sini, sampai hari ini kita bisa melihat, merasakan begitu besar pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, kami disertai Tuhan dalam perjalanan kami pada tanggal 12 apa 13 dan kami kembali pada hari Rebo tanggal 26 kemarin. Sebetulnya secara fisik kami itu sangat begitu capek sekali karena hampir tidak ada hari yang tidak ada ibadah.
Karena kami dari angkatan 30 yang memperingati 50 tahun kami dalam pelayanan, sudah dijadwal dalam 1 minggu itu kami akan mengadakan KKR. Dan tempatnya itu bukan di satu tempat, berpindah-pindah. Misalnya hari ini ada di Kuningan, lalu besok malamnya dia ada di Kerawang. Lalu berikutnya dia ada perjalanan 2-3 jam. Mungkin bisa sampai ke Garut barangkali. Begitu sampai hari yang ke-7. Kami tiba di tempat, kami menginap sampai jam 1 atau setengah 2. Sampai di tempat kami nginap. Jadi begitu capek ya. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur. Karena Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kesehatan. Setelah selesai acara begitu, di situ kami pulang ke kampung dan ternyata mereka juga sudah siapkan ibadah-ibadah. Jadi mau menolak, mereka katakan jarang datang, harus melayani. Bahkan sudah mau berangkat besok subuh pun malamnya kami diminta untuk melayani. Tapi puji Tuhan, seperti kata nyanyian ini, Ebenezer, sampai di sini kita melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Dan saya bersyukur dan saya yakin saudara-saudara telah mendoakan kami. Dan saya merasakan luar biasa hadirat Allah bila mana kami memimpin KKR. Ya, umat-umat Allah diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Dan saya tahu ini semua adalah doa-doa saudara-saudara. Sehingga mereka mengharapkan seharusnya jangan dulu pulang ya. Harus adakan lagi KKR. Tapi saya katakan saya sebagai gembala harus pulang ya. Biasanya kalau kami pulang paling 1 minggu. Ini 2 minggu. Mereka katakan jangan dulu, tapi tidak. Kami harus pulang mengingat tanggung jawab dalam pelayanan. Puji Tuhan. Dan kita akan lihat firman Allah pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ketiga. Ayat ini pendek tapi memiliki makna yang begitu dalam. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga. Kalau kita telah temukan, kita akan hormati pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ketiga. Ya. Ayat 3 bukan 1. Ya. Kalau kita sudah temukan, kita baca 2, 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat ini menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan jika kamu benar-benar, sungguh-sungguh, betul-betul telah mengecap kebaikan Tuhan, telah merasakan kebaikan Tuhan, telah menikmati kebaikan daripada Tuhan, datanglah kepada Dia. Hampirilah Dia dalam terjemahan yang lama. Kata menghampiri Dia itu, yaitu memberikan diri kita, menyerahkan diri kita untuk diatur, untuk dipimpin, untuk dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Sebab Dialah sumber dari segala kehidupan saya dan saudara, baik itu secara rohani terutama dan juga secara jasmani. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita perlu tahu dulu bahwa kita manusia ini adalah manusia makhluk sosial. Ya, karena telah Allah ciptakan manusia itu tidak hanya sendiri saja. Dalam kitab Kejadian, tidak baik manusia Adam itu sendiri saja. Lalu diciptakannya istrinya yang bernama Hawa. Lalu Tuhan berkata, beranak cuculah kamu
Ya, di sini kita lihat bahwa memang sejak dari awal manusia itu adalah manusia sosial, makhluk sosial yang selalu ingin untuk bisa berkumpul satu dengan yang lain. Apakah dalam lingkup keluarga, suami, istri, anak, dalam ruang lingkup mungkin sebagai keluarga besar, ataukah itu dalam ruang lingkup satu gereja, satu jemaat. Memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak ingin hidup sendiri atau tinggal di hutan, tapi ingin selalu beradaptasi dengan sesama, apalagi kita sebagai sesama anak Tuhan. Yang kedua, bahwa manusia itu memerlukan seseorang yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan dia. Sebab apa? Apalagi setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu kehilangan pegangan, kehilangan arah, apalagi tujuan sudah dikaburkan oleh iblis. Manusia penuh kekurangan, manusia penuh kelemahan, manusia penuh dengan keterbatasan. Kalau manusia akan terus-menerus dibiarkan seperti itu, maka apa yang kita lihat sejak zaman daripada Adam dan Hawa sampai kepada keturunan yang ke-10 dari Adam, yaitu adalah Nabi Nuh. Alkitab katakan dalam kitab Kejadian 6, aku menyesal menjadikan manusia. Karena kecenderungan mereka semua hidup dalam dosa dan hidup dalam kejahatan. Tuhan begitu sedih melihat ciptaannya. Mereka sudah bermain, mereka sudah hidup dalam dosa. Karena tidak ada arahan lagi, tidak ada tuntunan lagi. Sehingga Tuhan begitu sedih sekali. Lalu dia memilih satu keluarga Nuh. Lalu di situ dia katakan kepada Nuh, buatlah bahtera. Aku ingin akan mendatangkan hujan begitu besar di dunia ini. Dan bagi siapa yang percaya kepada Allah, maka akan diselamatkan. Tapi kita sudah tahu hanya 8 orang keluarga Nuh sendiri. Dan lebih dari itu, semua manusia yang umurnya sampai 900 tahun lebih, kita bisa bayangkan hidup manusia waktu itu begitu panjang, begitu banyak orang zaman itu dimusnahkan oleh air bah karena mereka jatuh di dalam dosa dan perbuatan kejahatan. Nah, kita lihat dalam turunan Nuh seterusnya. Kita lihat dalam Kejadian 12. Allah memilih satu orang yang bernama Abraham. Dari keluarga Abraham inilah Allah pilih dan Allah tunjuk. Lalu Allah berjanji bahwa dia akan menjadi umat yang percaya kepada Tuhan. Dipilih oleh Allah. Dari keturunan Abraham ini akan menjadi satu umat Allah yang dipilih oleh Allah. Dari Abraham, dari Ishak, lalu kepada Yakub. Yakub mempunyai anak 12 orang. Cikal bakal daripada bangsa Israel, umat pilihan Allah ini. Dari keturunan, dari 12 anak daripada Yakub ini. Lalu mereka menjadi satu bangsa. Lalu disitulah Allah memilih seorang yang bernama Musa untuk mengajar mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka di manakah jalan Allah itu, di manakah jalan yang benar itu. Kamu harus takut kepada Tuhan, kamu harus beribadah kepada Allah, kamu jangan beribadah kepada dewa-dewa asing. Kamu harus memberi hidupmu kepada Allah. Sehingga kita lihat muncullah 10 hukum Taurat yang mendidik umat pilihan Allah ini yang disebut dengan umat Israel. Untuk mereka hidup di dalam rencana daripada Tuhan. Jadi sejak dari itu, dari Musa dibantu oleh Harun, ada seorang pemimpin yang mengarahkan dan membimbing mereka. Lalu muncullah nabi-nabi berikutnya. Raja-raja Israel yang dipilih diurapi oleh Tuhan. Memimpin dan menuntun umat pilihannya ini. Supaya mereka itu takut akan Allah. Hidup benar di hadapan Tuhan. Namun kenyataannya mereka
kembali lagi hidup di dalam dosa. Dari zaman kerajaan demi kerajaan, zaman nabi demi nabi, 10 hukum Allah sudah diberikan, tapi tidak membuat umat Allah ini lebih dekat dengan Tuhan. Malah mereka memberontak kepada Allah. Itulah kalau kita lihat kilas balik dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara, Allah tahu manusia penuh keterbatasan, penuh kekurangan, penuh kebodohan. Dan kalau itu akan terus dibiarkan, manusia akan kembali lagi kepada zaman Nuh. Orang akan hidup liar, orang akan hidup di dalam segala kejahatan. Lalu apa yang kita lihat? Telah ditentukan seorang yang dari surga, Yesus namanya. Dia sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama. Dia datang sebagai penuntun yang sangat baik. Dia datang sebagai penolong yang luar biasa. Dia datang sebagai manusia Allah yang tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Dia disebut sebagai gembala yang baik. Dia disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nabi-nabi tidak mampu membawa orang-orang untuk percaya dan kembali kepada Allah. Yesus Kristus itulah yang sudah ditentukan untuk datang meskipun dia harus membayar harga untuk disiksa, dianiaya di atas kayu salib sampai mati. Nah, kita lihat manusia ini selalu ingin dan manusia telah ditentukan ada seorang yang akan menuntun, ada seorang yang akan memimpin, ada seorang yang akan mengarahkan mereka. Karena manusia terbatas di dalam segala keadaan. Nah, kita lihat orang yang menjadi seorang pemimpin contohnya. Menjadi seorang yang jadi panutan. Menjadi seorang yang banyak diayomi dan mengayomi banyak orang. Maka kita lihat umumnya orang-orang tersebut, apakah sejak dari zaman dulu, apakah dari nabi-nabi, bahkan pun sampai kepada zaman sekarang, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah. Maka mereka itu diberikan hikmat, diberikan marifat oleh Allah untuk menuntun, mengarahkan umat-umat Allah agar supaya mereka kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Ditunjukkan dosa, ditunjukkan kejahatan, inilah jalan yang akan ditempuh. Dan umumnya orang-orang yang dipilih oleh Allah ini, seringkali kita banyak menemukan orang-orang ini adalah orang-orang yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan menjadi panutan. Apalagi dia dipakai oleh Tuhan. Dia diberikan hikmat, marifat, diberikan urapan oleh Tuhan. Orang akan mendengar. Orang akan menerima sarannya, apa yang dia katakan. Ya, begini, begitu dan seterusnya. Nah, kita lihat dalam dunia bisnis, dalam dunia yang kita lihat sekarang ini, kita contoh saja, ya, bagaimana abdi dalam yang ada di keraton. Saya baca ini abdi dalam ini ada beberapa kategori abdi dalam, dan ada abdi dalam ini yang dibayar tapi hanya dengan harga yang tidak besar. Ada yang tidak. Tapi umumnya abdi dalam ini, mereka itu tidak menuntut gaji. Mereka itu sangat-sangat bangga kalau mereka itu ditunjuk oleh kesultanan untuk menjadi abdi dalam. Mereka mengabdi kepada kesultanan dan keluarga sultan. Apapun yang mereka kerjakan, berat atau ringan, mereka tidak mengeluh. Mereka akan tunduk, mereka akan patuh. Dan bahkan mereka itu bangga sekali karena mereka ditunjuk untuk bisa bekerja, mengabdi di dalam kesultanan itu. Dan mereka tidak ada kata untuk bisa tidak suka lalu mereka berontak.
tidak setuju, lalu mereka kecewa atau mereka marah. Tidak. Mereka manut apa yang sudah diatur di dalam aturan dari keraton. Mereka tunduk mungkin 1000%. Nah, kita lihat manusia yang tidak memberikan jaminan sepenuhnya dalam hidup mereka. Toh mereka memberikan hidup mereka, kekuatan mereka, kemampuan yang mereka miliki, talenta yang mereka miliki untuk mengabdi kepada seorang yang disebut sultan. Mereka bangga malah. Mereka tidak ada kata untuk menyesal. Tidak ada kata bagi mereka untuk bisa kecewa. Tidak ada. Malah yang ada pada mereka, mereka merasa bangga karena mereka itu terlibat mengabdi kepada kesultanan itu. Seorang bos yang baik, yang memperhatikan mungkin karyawannya, kebutuhan hidup dari karyawannya, dia jamin, dia penuhi semua. Dia bos yang sangat baik. Apa yang kita lihat? Karyawannya pasti akan sangat suka dengan dia. Pasti karyawan-karyawan pasti akan tunduk, pasti akan taat. Apa yang disuruh kerjakan, mereka tidak akan banyak dalih untuk melakukan itu semua. Ini kita lihat dalam dunia ini seperti itu. Tetapi saya dan saudara melebihi apa yang ada di dalam dunia. Melebihi bos besar yang ada di dalam dunia. Yang hanya menjamin makan, minum, pakai mereka. Melebihi dari apapun yang ada di dalam dunia. Mungkin seorang barangkali raja menjamin kebutuhan hidup mereka. Tapi hanya kebutuhan hidup untuk kehidupan makan, minum, pakai. Tetapi saya dan saudara mempunyai bos, mempunyai Tuhan. Haleluya, dia menjamin hidup saya dan saudara. Dia memberikan keselamatan untuk saya dan saudara. Dia memberikan hidup yang kekal untuk saya dan saudara. Dia berikan kita surga yang kekal untuk hidup saya dan saudara. Dia berikan kota Yerusalem baru untuk kita tempati nanti. Dia berikan kita kemuliaan. Dia berikan kita kesenangan yang kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Dialah Allah yang luar biasa. Yesus Kristus, dia Allah datang, rela menyerahkan nyawanya. Dia berjuang untuk ambil kita dari api neraka. Dia rebut kita untuk supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, saudara, kalau saja kita menyadari hal ini, bahkan kalau kita bisa hidup sampai saat ini, kita akan berkata terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang aku dekati, tidak ada lain. Hanya Engkau yang aku hampiri Tuhan. Hanya Engkau aku berbakti. Seluruh hidupku, aku datang hanya kepada Engkau. Engkau yang aku dekati terus menerus setiap hari. Engkau yang aku hampiri dalam situasi apapun. Tidak ada manusia yang memberikan jaminan hidup kekal. Tidak ada. Tidak ada manusia di dunia menjaminkan surga, kota Yerusalem baru. Tidak ada. Cuma Tuhan kita, Yesus Kristus. Seringkali kita mengabaikan kebaikan Tuhan. Saya seringkali datang ke rumah sakit. Atau datang ke ruang ICU. Setelah masuk rumah sakit, kiri kanan orang banyak yang sakit. Kiri kanan orang didorong dengan selang bermacam-macam. Masuk di ruang ICU, begitu banyak orang yang sudah sekarat menunggu kematian. Saya sadar, Tuhan, saya boleh sehat sampai saat ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan daripada Tuhan. Seringkali kita tidak sadar. Kita bangun pagi tubuh sehat, kuat. Kesehatan itu sangat-sangat mahal. Sementara begitu banyak orang yang hidup dalam kesakitan. Seringkali kita tidak sadar
Kalau kita bisa cukup makan, cukup minum, cukup pakai, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pada saat kita melihat rombongan orang pergi di tempat sampah, mereka mengais-ngais sampah untuk sesuap nasi, baru kita disadarkan, Tuhan, kalau Engkau kasih aku makan cukup, minum cukup, pakai cukup, ini semua karena kebaikan dari Tuhan. Ini yang harus kita tahu. Firman Allah katakan, jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, jikalau kamu benar-benar sungguh-sungguh merasakan, menikmati kebaikan Allah, Dialah yang kamu hampiri, Dialah yang kamu dekati, bukan yang lain-lain. Dialah yang jadi fokus hidup kita. Waktu tanggal 16 kami diundang ibadah di tetangga desa kami. Saya punya banyak keluarga di situ karena ibu kandung saya di desa itu. Jadi mereka sudah tunggu minta untuk saya beribadah di situ. Saya kaget sekali saudara. Kenapa? Setahu saya desa itu desa yang miskin, desa yang terkebelakang. Saya ingat betul, saya hafal betul karena saya dulu sering ke situ. Karena ibu saya punya saudara banyak di situ. Tetapi waktu saya ke situ, luar biasa. Gedung gereja yang lebih kecil di sini dijadikan tempat anak-anak PAUD dan TK. Di sebelahnya ada pastori 2 lantai besar. Di depannya gereja yang megah besar, mungkin 1,5 kali ini. Dan ada balkon juga di atas. Saya lihat peralatan musik. Kalah kita di sini. Saya perhatiin. Anak muda, remaja, sampai ibu-ibu. Pakaian mereka seperti orang kota. Saya berpikir, wow, hebat sekali. Lalu apa yang terjadi? Saya selesai ibadah, saya tanya sama gembala. Lalu gembala memberitahu saya begini. Belasan tahun yang lalu, dia datang melayani di situ. Memang kondisinya memang memprihatinkan. Boro-boro motor, sepeda pun tidak ada. Tetapi sekarang saudara-saudara, saya tanya sama ponakan saya, kurang lebih 40 lebih jemaat Tuhan di situ punya kendaraan. Punya kendaraan untuk usaha dan punya kendaraan pribadi. Saya lebih tercengang lagi. Makanya saya tanya sama gembala, bagaimana hal ini bisa terjadi? Lalu dia katakan begini, waktu saya berkhotbah, sementara mengkhotbah, Tuhan gerakkan saya menyampaikan firman Allah. Sebetulnya bukan itu yang saya siapkan, tapi Roh Kudus membawa saya menyampaikan ini. Ternyata jemaat pada waktu itu banyak di antara mereka yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak sungguh, cuma datang ke gereja doang. Dan yang lebih parah lagi, sebagian besar jemaat di situ mengandalkan berkat kepada dukun. Supaya mereka berhasil katanya. Supaya mereka diberkati. Mereka minta rezeki kepada dukun. Jadi pada waktu ini hamba Tuhan sampaikan firman Allah. Dengan penuh urapan Roh Kudus. Dia tantang kepada jemaat. Siapa yang tidak sungguh-sungguh. Siapa yang suka minta berkat kepada dukun, iblis. Maju ke depan.
mereka tersadar karena selama itu mereka hidup di dalam kemiskinan. Mereka maju dan mereka bertobat. Mereka tinggalkan kepercayaan mereka, pergi ke dukun. Lalu apa yang gembala itu beritahu? Saudara telah bertobat, percaya sungguh sama Tuhan, tidak lagi pergi ke dukun, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara kalau ingin diberkati oleh Tuhan katanya, saudara harus percaya firman Allah Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Harus membawa milik Tuhan persepuluhan. Itu yang dia tegaskan kepada jemaat. Kalau engkau diberkati, rumah tangga, usahamu, pekerjaanmu, sungguh-sungguh engkau bawa milik Tuhan. Saya berani dan saya ingin sampaikan ini karena saya kagum, sangat-sangat kagum saya melihat. Dulu jemaat di situ, saya tahu rumah mereka kayu-kayu. Sederhana. Sekarang rumah mereka tembok-tembok. Bukan kecil, besar lagi. Saya masuk, wih, luar biasa. Perabot dalam rumah mencengangkan saya. Habis ke gereja, saya diajak makan sama keponakan saya. Cuma kami berdua, istri. Tapi makanan yang disediakan penuh dengan makanan. Mungkin 20 orang lebih mau makan, padahal cuma kami berdua. Saya juga makannya sedikit. Saya lihat luar biasa ini cuma. Habis makan, ayo om pindah dulu ke depan. Saya kaget. Waktu di ruang tamu, belum pernah saya melihat ya itu kursi tamu yang seperti itu. Saya kaget lihat. Selama saya di kandang haur suka ke toko-toko mebel, belum pernah ada kursi yang seperti ini. Mewah luar biasa. Besar dan keemasan. Saya tanya sama ponakan saya ini kamu beli di mana? Dia ketawa, dia wah om, ya ada om. Ya karena saya jarang lihat kursi model seperti itu. Saya desak, kamu beli di mana? Saya pesan langsung ke Jepara. Harganya hampir 40 juta. Cuma kursi tamu bisa hampir 40 juta. Begitu juga dengan beberapa jemaat. Saya pikir bukan main. Kursi kita di rumah sudah mahal kalau 5 juta, 3 juta. Ini hampir 40 juta. Tapi disitulah kebenaran Allah dinyatakan. Firman Allah tidak berbohong, tidak berdusta. Orang yang memberikan milik dari Tuhan, maka Tuhan berikan kelimpahan dari sorga kepada mereka yang sungguh-sungguh melakukan perintah Allah ini. Saya tahu ponakan saya susah dulu. Di rumahnya. Berapa mobil dan mobil mahal. Makanya saya kagum. Saya sampai bingung dulu. Apa saya mimpi atau saya benar lihat. Dan ternyata betul. Rumah-rumah jemaat. Dulu kayu. Kecil. Tapi sekarang rumah, wow hebat sekali. Mereka sebetulnya petani. Penghasilan mereka tidak dagang. Seperti di sini dagang ini tidak. Mereka bertani. Lalu waktu awal 1-2 orang katanya mencoba memperdagangkan hasil bumi mereka di daerah lain. Misalnya di sini ke Cirebon. Atau ke Bandung,
atau ke Jakarta. 2-3 orang mencoba, ternyata wow, lebih hebat. Kalau dijual di pasar lokal harganya murah. Tapi mereka bawa bahkan sampai ke seberang pulau. Dari situlah jemaat-jemaat Tuhan ini mulai kredit mobil usaha pick-up untuk membawa dagangan mereka pergi ke daerah ini, daerah sana, daerah ini. Dari situ mulai, dan mereka melihat campur tangan daripada Tuhan. Selain mereka petani, mereka juga memborong hasil bumi orang dan mereka bawa apa di luar pulau, apakah di luar daerah. Makanya saya heran sekali melihat jemaat yang dulu miskin, tapi sekarang jemaat diberkati oleh Tuhan. Dan saya lihat sendiri bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat diberkati, bukan cuma secara jasmani, rohani juga mereka diberkati. Kita di sini kolekte 2 kali, di sana 4 kali. Saya katakan, waduh, bahkan yang parean kalau sudah 3 kali kolekte banyak, bisa ada yang bersungut. 4 kali di sana. Ibadah mereka 1 minggu mungkin 4-5 kali. Semangat di dalam Tuhan. Maka itu sebabnya mereka merasakan Tuhan itu baik. Jemaat ini, saya pikir bagaimana ya, sebab tiket mahal saudara. Ternyata saya tidak minta, saya tidak ngemis-ngemis sama mereka, tapi mereka sediakan uang lebih dari cukup untuk bayar tiket pulang. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri dan saya berkata dalam hati, Tuhan Allah yang mereka sembah, Yesus Kristus sama dengan kami sembah di kandang Haur. Oh Tuhan, tolong supaya jemaat yang ada di sana mereka diberkati, jemaat di sini juga akan diberkati oleh Tuhan. Tapi faktornya bagaimana saya dan saudara? Seringkali kita sulit perhitungan berat kalau bawa milik Tuhan. Apalagi ada ajaran sesat sekarang, tidak usah. Tapi saya lihat bukti, desa kami juga dulu juga seperti itu. Tapi sekarang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Mereka rajin, setia, takut sama Allah. Dan sungguh-sungguh mereka di dalam membawa perpuluhan. Tidak ada dapat keuntungan 1 juta, lalu mereka cuma kasih 50. Mereka dapat 10, mereka cuma kasih 500. Tidak, jujur saya tanya. Ini kunci dari berkat. Kita berdoa, berteriak sekalipun, kalau kita tidak patuhi firman Allah, ada berkat terkendala dalam diri kita. Tuhan yang punya hak untuk memberikan kekayaan. Kalau Tuhan lihat kita patuh, Dia sebagai Tuhan kita, Raja kita, Gembala kita, Dia sebagai Allah kita, Juru Selamat kita, pemimpin kita. Kalau kita taat, kita tunduk kepada Tuhan, mengikuti, melakukan perintah-perintah Tuhan, masa Tuhan tutup mata? Tidak mungkin. Karena saya begitu terkesima. Karena saya tahu mereka ajak untuk air minum, mereka harus berjalan jauh. Ambil air mungkin dari sini bisa sampai ke Karansinom pertigaan, lebih lagi. Saya tahu. Tapi sekarang sudah mereka bisa membayar orang untuk membor air yang ratusan meter ke bawah. Sehingga di rumah mereka mengalir air yang bersih, air yang bening. Semua kebutuhan hidup mereka dijamin, diatur, diberkati oleh Tuhan.
Saya sampai, oh Tuhan. Kalau saya mungkin tidak tahu keadaan mereka dulu, mungkin ya saya tidak begitu paham. Tapi saya tahu persis. Dan melihat kenyataan seperti ini, saya amenkan. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang mau mengabdi kepada Tuhan. Tidak pikir untung rugi. Yang penting melakukan firman Allah. Allah tidak tinggal diam. Dia akan berikan yang tidak dilihat oleh mata. Tidak didengar oleh telinga. Tidak dipikirkan dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi akan Tuhan. Jangan hidup kita bertarung dengan untung rugi. Jangan kita hidup bertarung dengan ini begini, dengan ini. Jangan. Yang penting kita tunduk pada aturan firman Allah. Tapi itu terserah kita. Kita tidak lakukan, Tuhan tidak akan berkata ya. Tuhan tidak peduli melakukan dan tidak. Itu urusan kita dengan Tuhan. Bagi kita, tunduk, taat, lakukan kehendak Allah. Bagian Tuhan untuk mencurahkan berkat sesuai dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Jikalau benar-benar kamu telah merasakan, kamu telah menikmati kebaikan dari Tuhan, hampirilah Dia. Datanglah kepadanya, firman Allah ini katakan. Artinya apa? Kita bawa hidup kita. Bawa seluruh keadaan hidup kita, Tuhan. Ini aku datang kepadamu Tuhan. Engkaulah yang kendalikan aku. Aku akan taat, aku akan tunduk, aku akan mengasihi Tuhan. Aku akan melakukan semua perintah-perintahmu Tuhan. Tanpa kompromi Tuhan. Itu yang dikatakan. Datanglah kepadanya. Kalau engkau betul-betul telah merasakan Allah itu baik. Dan Tuhan itu sangat baik buat saya dan saudara. Pergumulan untuk kami berangkat, saudara, saya tidak kasih tahu istri, tapi ini pergumulan saya. Bagaimana Tuhan mau berangkat nanti naik pesawat dari bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana nanti turun, sebab waktu itu angin kencang dan hujan dan udara sangat buruk. Saya melihat ada beberapa penerbangan yang harus berputar-putar 9 kali baru bisa turun. Di Manado ada yang tidak sempat turun, terpaksa turun di Balikpapan karena keadaan cuaca yang buruk. Tapi puji Tuhan, kami berdoa berangkat, tidak masalah. Waktu pramugari memberitahu, sebentar lagi kita akan tiba di Bandara Manado. Saya buka kaca, lihat terang benderang. Wow, luar biasa. Sampai mendarat dengan aman. Begitu juga pulang. Masih dalam kondisi cuaca yang buruk. Pas kami berangkat, puji Tuhan, bisa jalan. Waktu turun kembali, ada awan tebal di langit di daerah Banten. Ya, tapi puji Tuhan. Ini pilot terobos, tiba-tiba sudah mendekati bandara. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah dengar doa kami. Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Kalau kita lihat, ada perbandingan dan contoh yang sangat baik ada di dalam Alkitab. Saudara bisa lihat dan baca di rumah, yaitu di dalam Mazmur pasal 23. Daud orang yang hebat. Daud orang yang dipakai Tuhan. Tapi bagi Daud, dia katakan di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Dia jadikan Tuhan itu sebagai gembala. Dia sebagai gembala domba. Dia tahu bagaimanakah sifat daripada gembala domba. Kalau domba itu lari, menyimpang, dia kejar dengan tongkat. Bisa dilempar dengan batu supaya kembali. Dia tahu.
Tuhan, Engkaulah gembalaku. Artinya apa? Daud ini pasrahkan hidupnya. Apa yang Tuhan buat dalam hidupku? Aku dombamu, Engkaulah sebagai gembalaku. Engkau perlakukan saya seperti apapun, Engkaulah gembalaku. Aku tidak bersungut. Tidak. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang kita lihat dalam Alkitab? Dalam pasal 23 itu, di situ dikatakan tidak akan kekurangan aku. Ini poin yang pertama. Kalau aku jadikan Tuhan sebagai gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Kekurangan secara rohani tidak, dan kekurangan secara materi. Itu yang dia katakan, aku tidak kekurangan Tuhan. Ada kecukupan di dalam diriku. Berikutnya dia katakan bahwa dia baringkan aku ke padang rumput yang hijau. Padang rumput hijau bicara tentang makanan. Domba ada tersedia makanan. Ada persediaan dari Tuhan. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang besar, jangan takut makan minum kita. Dia pasti akan mengadakan. Dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir apa yang kau makan, minum dan pakai. Burung di udara tidak pernah menabur dan menuai, tapi Allah pelihara mereka. Apalagi kamu, kita sebagai umatnya. Tidak akan kekurangan. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ia segarkan jiwaku. Sehebat apapun masalah kita hadapi. Sesulit apapun tekanan batin yang kita alami. Separah apapun persoalan yang kita hadapi. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Kita serahkan kepada Tuhan masalah kehidupan kita. Dia berikan kita damai, sukacita. Dia segarkan jiwa kita. Oh, kita tidak akan jadi stres, apalagi menjadi depresi. Sekarang ini kita banyak sekali melihat bahwa penyakit yang merajalela di seluruh dunia ini adalah penyakit stres dan depresi. Yang akan mengundang banyak-banyak penyakit akan muncul. Tapi kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita, maka dia akan segarkan jiwa kita. Lalu disebutkan dalam ayat ini, dia akan menuntun ke jalan yang benar. Tidak mungkin dia akan menuntun kita ke jalan yang salah. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Bahkan kita akan melewati lembah kekelaman, lembah maut, mara bahaya, cobaan yang begitu sulit, begitu sukar, mengancam kepada kematian. Tapi gadamu dan tongkatmu. Gada itu bicara tentang kekuatan Allah. Tongkat itu bicara tentang kuasa dari Allah. Meskipun melewati lembah kekelaman, kekuatan dan kuasa Allah akan selalu menyertai aku. Itu kata Daud. Ini bukan sekedar perkataan, ini pengalaman hidup yang dialami oleh Raja Daud. Berkali-kali Daud mengalami lembah kekelaman, diancam, dibunuh. Tetapi gada dan tongkat Allah selalu menyertai dan memberikan hiburan kepada Daud. Ini pengalaman hidup daripada Daud. Dan bahkan dia sediakan makanan di depan lawan, di depan musuh. Bayangkan, orang yang memusuhi kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang menginginkan celaka kepada kita, orang yang mungkin ingin membuat usaha kita bisa bangkrut. Tapi Tuhan balikan tangan di depan musuh itu, di depan orang jahat itu, orang yang menjahati kita. Tuhan buktikan kita diberkati. Dia sediakan hidangan, dia sediakan makanan, dia sediakan kebutuhan hidup kita. Oh haleluya. Bahkan dikatakan juga dalam ayat berikutnya, dan dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Haleluya, ini berkat rohani. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala hidup saya dan saudara, apa yang terjadi? Oh, hidup kita selalu di dalam pengurapan daripada Tuhan. Haleluya. Buat apa kita jadi orang Kristen lalu tidak menikmati, tidak merasakan urapan daripada Allah? Tapi kalau kita sebagai umat Allah menikmati, merasakan urapan daripada Allah, bahkan di dalam Yesaya 27, urapan Allah
akan menghancurkan segala beban-beban hidup saya dan saudara. Sehebat apapun beban kita alami, kalau ada urapan Allah dalam diri saya dan saudara, urapan Allah akan menghancurkan semua segala beban-beban kesukaran, kesulitan yang melanda kehidupan saya dan saudara. Lalu ayat berikutnya dikatakan, kemurahan dan kebajikan Allah akan terus mengikuti aku. Wow, kemurahan Allah, kebaikan dari Allah, kita tidak cari lagi, tapi Dia akan ikuti kepada kita. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kemurahan Allah selalu mengikuti kita. Kebaikan, kebajikan Allah terus mengikuti kita. Wow, hebat sekali saudara. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kemurahan Allah selalu dinyatakan. Kebaikan Allah selalu diberikan dalam hidup saya dan saudara. Oh, dan sepanjang umur hidupku, aku selalu datang di dalam rumah daripada Allah. Luar biasa Tuhan itu. Kalau kita jadikan Allah itu sebagai gembala kita. Kalau kamu telah menikmati, benar-benar menikmati, benar-benar merasakan Allah itu baik, datanglah kepada Dia. Mungkin kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak terlalu begitu menghampiri Tuhan. Kita pakai akal kekuatan, kita pakai logika kita. Perasaan kita lebih kuat daripada keinginan untuk datang dekat dengan Tuhan. Saudara, pada pagi siang hari ini, kalau kita ambil keputusan dalam diri kita, kita sudah menikmati, merasakan kebaikan demi kebaikan Allah sepanjang hidup kita sampai saat ini. Tapi Tuhan tidak akan berhenti di sini. Haleluya. Tuhan tidak akan berhenti. Berkatnya pun tidak akan berhenti. Pertolongannya tidak akan berhenti. Sepanjang kita dekat dengan Tuhan, sepanjang kita andalkan Tuhan dalam kehidupan ini, kita akan melihat bagaimana campur tangan Allah selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita menikmati dan sudah merasakan kebaikan Allah, Dialah yang benar-benar kita hampiri, kita dekati saudara-saudara. Dan kita akan lihat Tuhan ada di dalam pribadi kita. Tuhan ada di dalam keluarga kita. Tuhan ada di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita. Dan kita akan lihat berkat pertolongan Tuhan. Jasmani, kebutuhan hidup diberkati oleh Tuhan. Bahkan secara rohani pun kita akan melihat campur tangan Allah. Kita terus mengalami pengurapan Allah. Buat apa? Saya dan saudara memiliki kekayaan banyak, tetapi tidak ada urapan dari Allah. Seringkali banyak orang tidak mengerti apa sih itu urapan. Allah sudah sediakan urapan dalam hidup saya dan saudara, tapi seringkali kita sulit untuk menjangkaunya. Sebab apa? Kita belum betul-betul merasakan kebaikan Allah. Kita belum betul-betul memasrahkan hidup kita sebagai domba kepada gembala kita. Tapi kalau kita merasakan kebaikan Allah dalam hidup saya dan saudara, kita terus mendekati Tuhan, maka pengurapan Allah akan turun terus dalam kehidupan kita. Pengurapan Allah menuntun kepada kebenaran. Pengurapan Allah akan membawa kita ke dewasa penuh di dalam Tuhan. Pengurapan Allah akan membawa kita kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang harus kita capai di dalam kehidupan ini. Semua kita telah mengalami kebaikan Tuhan, tapi jangan berhenti sampai di sini. Mari, ada hari esok dan seterusnya. Mungkin Allah sudah persiapkan pertolongannya, berkatnya, kuasanya, perlindungannya, apapun yang menjadi keperluan. Tapi Tuhan melihat kita kurang respon. Kita kurang meresponi kebenarannya. Kita mungkin masih jauh dengan Dia. Kita mungkin tidak menjadikan Dia sebagai gembala. Tuhan tidak paksa. Tapi pada pagi hari ini kita sudah dengar firman Allah. Kalau engkau betul-betul merasakan sungguh-sungguh kebaikan Allah, datanglah, hampiri Dia. Bukan menghampiri Dia
hanya untuk datang di gereja. Tidak. Kata menghampiri dia. Datang pasrah, tunduk, taat, setia, mengasihi, melakukan segala kehendak daripada Allah. Maka di situ kita lihat Tuhan akan bekerja dengan ajaib dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya undang pemain musik. Glory, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku. Amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat. Haleluya. Mengikuti jalanmu. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala. Biar kita minta urapan Roh Kudus menjawab kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran daripada Allah. Haleluya, amin. Mengikuti, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Kita butuh urapan Roh Kudus akan memimpin kita setiap hari. Karena kita tidak mampu jalan sendiri. Kita terbatas, kemampuan kita, kepintaran kita, kekuatan kita terbatas. Tapi kalau ada urapan Roh Kudus menuntun jalan hidup kita, dan firman Allah akan membawa kita kepada pertolongan dan kemurahan kebaikan Allah menyertai saya dan saudara. Haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti. Saudara-saudara, biar sebentar dulu. Ini satu momen yang sangat penting dengan firman Allah dan kesaksian yang saudara sudah disampaikan. Firman Allah itu tidak berubah. Kita ya yang seringkali berubah. Firman Allah tetap komitmen. Kita yang seringkali kurang komitmen. Tuhan sedih melihat kita. Padahal Tuhan ingin sekali mau menyertai, menolong. Tuhan ingin sekali kita jadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Tapi kita yang menjadi penghalang. Padahal Tuhan yang kita sembah itu dahsyat, begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Kalau kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan, taat dan tunduk dan patuh dalam segala perintah Allah, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tidak suruh saudara maju ke depan, tapi di tempat engkau berdiri, engkau buat komitmen dengan Tuhan saat ini. Tuhan, saya sudah dengar firman Allah,
dan kesaksian-kesaksian yang memberikan kami makna yang luar biasa. Tolong saya Tuhan, Engkau ubah saya, bawa diri saya kepada seluruh kebenaran dari Allah. Haleluya, agar aku tidak tersesat, tapi saya mau melihat pertolongan dan keajaiban Allah dalam hidup saya. Kita nyanyikan kor ini, nanti Bapak Yohanes akan datang bawa dalam. Peganglah tanganku, oh haleluya, haleluya. Oh buatlah komitmen dengan Tuhan, buatlah satu keputusan dengan Tuhan. Kalau engkau hidupmu akan dirubah, kalau engkau melihat berkat dan pertolongan Allah, buatlah keputusan, buatlah komitmen Tuhan. Saya akan mengikuti kebenaran-Mu, saya akan ikuti firman Allah. Haleluya, bukan apa kata orang. Haleluya, pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti agar ku tidak tersesat. Haleluya, amin. Agar ku tidak tersesat, mengikuti ya, agar ku tidak tersesat. Haleluya, amin. Haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh hawaya basakala baya balabas. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Hawaya basakala baya balabas. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu. Uria balabas sakala baya balabas. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Amin. Hawalamaya masakalamaya balabas. Terima Oh kasih puji Bapa nama-Mu kami ya dalam Tuhan. surga. Pada Haleluya. siang hari ini Amin. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang begitu keras buat kami ya Tuhan. Tapi kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Karena tanpa tuntunan-Mu, tanpa lawatan-Mu, kami tidak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Ini semata-mata hanya kasih karunia-Mu ya Bapa, yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, ini kemurahan-Mu ya Bapa, yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah Engkau sampaikan siang hari ini kepada kami. Kami mau terima dengan taat dan bersyukur, dan mau melakukan apa yang disampaikan kepadamu Bapa. Kami mau taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena sesungguhnya keselamatan hanya ada di dalam nama Engkau ya Bapa. Jangan kami pindah alamat Tuhan, mencari dukun, mencari orang-orang pintar ya Bapa. Kalau kami bisa melangkah mencari orang pintar, tandanya kami ini jadi orang bodoh di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami pintar, kami mencari Yesus. Engkau-lah yang segalanya buat kami ya Bapa. Tanpa Engkau kami bodoh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kekurangan kami, kelemahan, keterbatasan kami. Tuhan, Engkau ampuni. Kami seringkali mengecewakan Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah kami dengar, dan kami mau tanamkan di dalam hati pikiran kami ya Bapa. Agar dan supaya firman-Mu siang hari ini Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kami semua ya Bapa.
Berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami bukan jadi untuk pendengar-pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima Haleluya. kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan-Mu Bapa. Engkau berkati kami dengan sesuai janji firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mengembalikan milik-Mu Tuhan dengan jujur Tuhan. Engkau tahu kami tidak mencuri milik-Mu Bapa. Kami amin. mengembalikan apa yang Engkau berkati kepada kami Amin, sesuai amin. janji Oh, firman-Mu Bapa. Kami kembalikan 10% di hadapan-Mu ya Bapa. Mungkin lebih daripada itu Tuhan. Terima Haleluya. kasih Bapa. Sesungguhnya kami ini mau taat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau memberi yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin.